Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis disambung dengan doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah itu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Baik, apa artinya? Ini yang menjadikan kita tidak menghayati wudhu yang kita kerjakan, sehingga mudah bagi setan mengerjai kita dalam kehidupan. Padahal kalau orang benar wudhunya dengan mengucapkan kalimat tadi, setan gak akan pernah tembus pada dirinya. Ya, yuk catat dalilnya. Quran surah kedua Al-Baqarah. Kita pakai Quran aja dulu supaya lebih mudah. Ayat 222. Posisi paling kanan di pertengahan, gak sedikit ke bawah. Ayat 222. Paling gampang tuh, surah 2 ayat 222. Kemudian Quran surah ketiga ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Sudah? Baik. Sekarang perhatikan. Sudah. Anda setelah selesai menunaikan wudhu dan Anda berdoa, perhatikan kalimatnya. Allahumma ja'alni, setelah bersyahadat, Allahumma ja'alni, ya Allah mohon jadikan aku minat tawwabin, termasuk orang-orang yang bertaubat. Teman-teman perhatikan ya. Anda telah wudhu, tapi doanya kok taubat? Ya, telah wudhu, tapi doanya selesai taubat. Apa itu taubat? Baik, kau usah ngarang ya, kita kembalikan dulu ke Quran. Ya, pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia ya. Baik, syariat tidak. Ya, taubat itu nanti turunannya ada di Quran surah keempat ayat 17 sampai ayat 18. Quran surah keempat ayat 17 sampai ayat 18. Ya, prakteknya ada di Quran surah ketiga ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133. Ya. Alhamdulillah. Taubat adalah proses kembali menuju ketentuan Allah. Ya. Proses kembali menuju ketentuan Allah. Asal kata taubat itu kembali asalnya. Ya, kembali menuju pada ketentuan Allah. Sudah? Dengan cara mengakui kesalahan yang dikerjakan, dengan cara mengakui kesalahan yang dilakukan atau dikerjakan, menyesalinya. Jadi mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Sudah? Yang dibuktikan dengan meningkatnya amal saleh. Yang dibuktikan dengan meningkatnya amal saleh. Itu yang dimaksud dengan taubat nasuha itu. Di Quran surah 66 ayat 5 sampai 6 itu. Baik. Sekarang perhatikan. Fokus ya. Kenapa kita selesai wudhu, tapi doanya doa selesai taubat? Ya, mengakui kesalahan, menyesalinya, dan menghindari atau berjanji tidak mengerjakan kembali apa yang telah dilakukan. Saya mau tanya sebentar. Yang kita basuh dalam wudhu itu, bukankah anggota tubuh yang kita selalu gunakan untuk berinteraksi? Silahkan cek. Ya. Mulut kan biasa bicara kan? Wajah biasa melihat. Di situ ada mata yang kita sela-sela gini biasa melihat kan? Telinga juga begitu. Sampai ke ujung kaki kan? Baik, saya mau tanya. Apa fungsi anggota tubuh yang kita gunakan dalam keseharian itu? Nah, kalau tidak tahu cukup katakan wallahu a'lam. Baik ya? Baik, apa fungsinya? Masya Allah, tiap hari dikerjain masih belum tahu fungsinya. Ya, lihat, fungsinya hanya boleh digunakan untuk mengerjakan yang baik-baik, itu fungsinya.
Jadi kalau Anda turunkan ayat-ayat Quran, nggak ada satupun ayat Quran bicara yang mengatakan misal dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menggunakan yang jelek. Tidak. Mata. Bagaimana mata digunakan? Turun Quran surah ke-24. Ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi para pria-pria yang beriman, hanya boleh lihat yang baik matanya. Yang jelek, tinggalkan. Perempuan juga begitu. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Boleh dengar yang baik-baik saja. Makanya nggak boleh telinga itu dengar gibah, nggak boleh dengar gosip, nggak boleh, dosa itu. Ya, lisan hanya boleh bicara yang baik-baik. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir akan dihisab itu, cukup katakan lisannya yang baik-baik, kalau nggak bisa diam. Ini nggak boleh. Makanya ada larangan berdusta, larangan untuk mencela orang lain, larangan berkata-kata kotor, itu nggak boleh. Dan tidak sedikit orang-orang kehilangan pahala amal baiknya karena berbuat dengan lisannya yang kotor. Ada kata Nabi di Al-Bukhari nomor hadis, maaf di Muslim, hadis Muslim nomor hadis 5611. Ada orang yang salatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya tak tertunda, tapi senang celah orang lain, senang kemudian menuduh, senang mengambil hak orang lain, ada yang berselisih sampai menumpahkan darah menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang Allahu Akbar, bom orang Allahu Akbar, tanpa sesuai ketentuan yang dibenarkan. Itu salah. Dan ketika seseorang misalnya, maaf ya, dia sholat, kemudian dia mencela orang, itu pahala sholatnya dipindahkan pada yang baru dicela itu. Nggak taklim, keluar dari sini. Dan ada yang mencela, lihat tuh ya, dekat masjid tapi nggak mau ngaji, iya nggak kayak kita ya. Itu langsung pahala itu pindah ke orang itu. Ya. Kenapa? Datang lagi satu orang, itu tuh si fulan, iya, nggak nyangka ya, nyangka tuh, pindah lagi. Jadi orang-orang yang selalu seperti itu nggak sadar pindah pahalanya itu, lisan, sampai ke tangan. Makanya ada larangan mencuri, larangan berbuat curang, sampai ke ujung kaki. Di Quran surah 25 ayat ke-63 itu, larangan angkuh dalam berjalan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada semua. Nah sekarang perhatikan, fokus. Kenapa kemudian kita coba basuh itu dalam kehidupan kita saat berwudu? Karena boleh jadi saat tangan ini digunakan, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki digunakan, mungkin berpotensi berbuat yang salah. Makanya saat wudu itu kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai ini salah nih. Ya. Makanya orang yang wudunya benar, kata Nabi, begitu air masuk ke kumur-kumur itu, kemudian jatuh airnya bersamaan dengan jatuhnya tetesan air, kotorannya pun hilang. Bukan cuma kotoran fisik, tapi dosa-dosanya tumpah dengan tumpahnya air itu. Jadi kalau Anda berwudunya benar, Anda masukkan air ke mulut itu, ya, Anda masukkan misalnya dengan kata bismillah, Anda mulai berkumur-kumur, Anda rasakan, ini lisan salah apa nih sampai saya wudu nih. Jangan-jangan sebelum wudu pernah celah orang lain, pernah menuduh orang lain. Kaki salah apa, sampai ke tangan salah apa, terus sampai ke bawah. Kalau wudunya bisa seperti ini, itu yang disebut dengan tawabin. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ini poinnya. Ya, jadi mustahil ada orang wudu yang wudunya benar bisa berbuat maksiat, itu mustahil. Karena dia janji nggak mau mengulangi. Ini salah kalau orang wudu kemudian setelah wudu lisannya kotor lagi, setelah wudu pandangannya kotor lagi, itu mustahil. Bahkan ketika dia keliru pun dia akan bergegas mengucapkan kalimat Allah, istighfar. Kalimatnya wasari'u ila maghfirah. Dia bergegas akan istighfar kepada Allah. Begitu melihat misalnya buka handphone, tiba-tiba muncul gambar yang Allah nggak sukai, astagfirullah, tutup dia, gunakan yang lain. Ya, Anda lihat tayangan TV ada ghibah, astagfirullah, salah, dipindahkan. Kalau perlu cari channel yang nggak ada, yang nggak bagus-bagusnya itu, tinggalkan. Ya. Dan saat dia palingkan pun astagfirullah, itu matanya ikut berpaling. Bukan astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Pasti berpaling gitu ya. Mata berpaling, kalimat mengatakan istighfar di situ. Ya, jelas sampai sini? Jadi teman-teman sekalian, pertama itu tawab. Tawab itu mengoreksi diri sambil dia berwudu dengan baik. Jadi kalau wudu Anda seperti ini, setan nggak akan tembus. Nggak akan tembus, kan? Yang kedua yang paling menarik, ya. Waj'alni min Allah waj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Apa artinya mutatahhirin? Gak usah ngarang, pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia, kan? Kalau tidak tahu cukup katakan wallahu a'lam. Apa artinya mutatahhirin? Alhamdulillah, baik. Baik, mutatahhir, ada tahir, ada mutatahhir, itu beda. Tahir dari kata taharah.
Taharah itu bersih luarnya, suci dalamnya.